Pemirsa, di hadapan saya salah satu kepala dinas ya, Bu, ya? Kepala bidang pariwisata Kabupaten Rembang, Ibu Murni Nurisma. Ya, Ibu bisa jelaskan sedikit, Bu, dari lokasi sejarah ini, Bu. Hubungannya. Iya. Ya, Kartini menjadi pahlawan di Kabupaten Rembang. Memang lahirnya Kartini itu di Jepara. Perkawinan dengan Raden Mas Aryojo Adiningrat di Kabupaten Rembang, dan beliau itu dinobatkan sebagai pahlawan di Kabupaten Rembang tentang bagaimana mendobrak kebodohan tentang bukan hanya wanita, namun Kartini mendobrak kebodohan itu antara dengan laki-laki dan perempuan, ya. Ini bagaimana perempuan itu tidak hanya sebagai konco wingking saja, ya, tapi bagaimana perempuan itu bisa sejajar dengan laki-laki, ya, dan bagaimana perempuan-perempuan itu bisa jadi perempuan yang kalau diistilahkan di dalam bunga itu kesenangan RA Kartini itu 3 bunga. Bunga melati, kemudian bunga mawar Belanda, kemudian yang satu adalah bunga kantil. Itu ada maknanya tersendiri menurut Kartini yang selalu dipasang di sebelah sampingnya. Bunga melati itu Kartini berharap bahwa wanita di seluruh Indonesia, ya, atau bahkan di dunia itu bisa menjaga kesuciannya, keputihannya. Dengan adanya bunga kantil itu wanita itu bisa mengharumkan nama dunia. Nah, ini, ya. Sehingga Kartini dengan ada mendobrak kebodohan itu adalah bagaimana orang-orang perempuan itu bisa mendampingi seorang suami itu dengan potensi yang dia punya, bakat belakangnya, sehingga pantaslah RA Kartini disebut sebagai pahlawan kemerdekaan wanita itu karena dengan mendobrak kebodohan. 3 ikon, Bu, ya. Iya. Sebagai wanita yang soleh, ya. soleh untuk jadi dari segi istri yang soleh, yang soleha, sebagai anak juga, dan sebagai pemuda yang punya karya inovatif. Iya, dan Kartini itu ada mendobrak kebodohan dengan biasanya seorang istri itu kan ada di samping kiri garwo, tapi menurut Kartini itu Kartini harus berada di sebelah kanan seorang suami, karena itu ada makna tersendiri, ya, di dalam Al-Quran. Tegasannya beliau, ya, Bu, ya. Itu ada historisnya soalnya, Bu, ya. Ada sejarahnya, ya, soalnya, karena Bu, ya. memang wanita itu harus ditinggikan derajatnya, karena wanita itu adalah mulai mula-mula untuk mendidik anak menjadi anak yang baik, itu mula-mula itu dari ibu. Maka derajat perempuan itu harus ditinggikan, sehingga kalau kita wisata itu wanita sebelah kanan pria, keunikan tersendiri. Itulah dobrakan-dobrakan beliau yang mengedepankan wanita. Bukan kita mau wanita harus di depan, enggak, cuman wanita itu harus bisa mendampingi seorang suami tidak hanya sebagai konco wingking, tapi bagaimana keputusan-keputusan wanita itu bisa dijelaskan konco wingking? Konco wingking itu kan wanita itu hanya masak, ya. Teman di belakang, Bu, ya. Iya, hanya teman di posisi di belakang saja. Tapi keinginan Kartini mendobrak kebodohan itu bagaimana Kartini itu bisa mendampingi suami dengan supaya di dalam keluarga yang kecil itu bisa optimal, bisa sejahtera dan sebagainya. Itu peran-peran perempuan itu harus diperhatikan begitu. Karena memang mula-mula didikan anak itu dari seorang ibu. Maka derajatnya harus ditinggikan. 3 ikon, Bu, ya. Iya. Sebagai wanita yang soleh, ya. soleh untuk jadi dari segi istri yang soleh, yang soleha, sebagai anak juga, dan sebagai pemuda yang punya karya inovatif. Iya, dan Kartini itu ada mendobrak kebodohan dengan biasanya seorang istri itu kan ada di samping kiri garwo, tapi menurut Kartini itu Kartini harus berada di sebelah kanan seorang suami, karena itu ada makna tersendiri, ya, di dalam Al-Quran. Tegasannya beliau, ya, Bu, ya. Itu ada historisnya soalnya, Bu, ya. Ada sejarahnya, ya, soalnya, Bu, karena ya. memang wanita itu harus ditinggikan derajatnya, karena wanita itu adalah mulai mula-mula untuk mendidik anak menjadi anak yang baik, itu mula-mula itu dari ibu. Maka derajat perempuan itu harus ditinggikan, sehingga kalau kita wisata
sebelah kanan pria. Keunikan tersendiri. Itulah dobrakan-dobrakan beliau yang mengedepankan wanita, bukan kita mau wanita harus di depan, enggak, cuman wanita itu harus bisa mendampingi seorang suami tidak hanya sebagai konco wingking, tapi bagaimana keputusan-keputusan wanita itu bisa dijelaskan konco wingking konco wingking itu kan wanita itu hanya masak, ya. Teman di belakang, Bu ya. Iya, jadi hanya teman belakang. di posisi di belakang saja. Tapi keinginan Kartini mendobrak kebudayaan itu bagaimana Kartini itu bisa mendampingi suami dengan supaya di dalam keluarga yang kecil itu bisa optimal, bisa sejahtera dan sebagainya. Itu peran-peran perempuan itu harus diperhatikan begitu. Karena memang mula-mula didikan anak itu dari seorang ibu. Maka derajatnya harus ditinggikan. Pemirsa, tahu dengan bahasa habis gelar kita terang, kamar inilah yang lengkap misterinya. Kita akan dijelaskan dengan Pak Jamaluddin. Monggo Pak, buku habis gelap terbitlah terang. Bisa dibacakan Pak? Ininya Pak, isinya Pak. Ada cahaya yang menembus ke dalam kami, cahaya yang mulai dan kudus. Rasanya seperti kami menerima suatu kepercayaan. Kami tidak takut mempunyai rasa takut lagi. Kami tidak merasa tentram. Kami percaya yang meliputi kami bukan yang kebahagiaan yang melekat dan bersorak-sorai, melainkan kegembiraan yang damai, penuh terima kasih. Kami tidak menggambarkan keadaan jiwa kami. Keadaan itu memang tidak dapat digambarkan, hanya dapat dirasakan. Hanya kami dapat mengatakan bahwa merasa terima kasih dan bahagia, bahwa hidup kami menjadi lebih indah karenanya, dan perjuangan kami memperoleh arti yang lebih tinggi. Kami banyak berpikir akhir-akhir ini, kami mencari terlalu jauh. Kami kira cahaya itu jauh, padahal begitu dekat. Selalu ada di dekat kami, cahaya itu ada dekat. Bukan main yang baik, berarti ini sudah punya feeling yang kuat, yang sangat smartin bahwa yang bikin cahaya itu bagus atau tidak ada di kita Pak ya, Di kita sendiri. Action. Ini bangunan ini Pak ya? Iya. Tua Pak ya, dari zaman Belanda Pak ya? Betul. Ini yang digunakan untuk arak-arakan patah kakak ini. Setiap tanggal 21 malam 21 Setiap tanggal 21 di makam. Dari sini jalan kaki sampai makam sekitar 17 km itu terdiri dari kita pasukan dari pariwisata, dari semua SKPD dan didukung oleh anak-anak dari SMP SMA. Itu kita lombakan, namanya lomba napakti laskar kakak. Oke pemirsa, sekarang saya posisi ada di kediaman Bupati zaman dulu Kanjeng Temenggung ya. Kanjeng Temenggung Joyo Diningrat. Itu adalah suaminya almarhumah Raden Ajeng Kartini. Di sebelah depan saya sebelah kiri ini adalah kamar Raden Ajeng Kartini, dan di sebelah kanan saya kamarnya Bupati. Untuk lebih detail, ayo ikuti saya. Nah, pemirsa, di sini ruangan keluarga dari keluarga Raden Ajeng Kartini yang menikah dengan Bupati Kanjeng Temenggung Joyo Diningrat. Ini benar-benar asli pemirsa, asli dari kayu jati juga, buatan sini juga ya Pak ya. Belum ada yang banyak berubah. Kita ke kamar Kartini? Iya. Siap.
Ini adalah buku asli Habis Gelap Terbitlah Terang, buah karya dari Raden Ayu Kartini. Kenapa kok disebut Raden Ayu? Karena sudah menikah itu disebutnya Raden Ayu, bukan Raden Ajeng. Karena Raden Ajeng itu sebelum menikah. Oh, itu Pak ya ininya ya? Iya. Jadi saya salah dong Pak ya? Tidak apa-apa, kan belum mengetahui. Istri saya masih Raden Ajeng. Kalau istri sudah Ayu, kalau Iya, salah saya. iya. Oh, Kalau ini tafsir Al-Quran hadiah dari Kiai Soleh Darat, yaitu seorang ulama dari Semarang. Ini tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Ini hadiah dari Kiai Soleh Darat waktu perkawinan R.A. Kartini dengan Raden Tumenggung Joyohadiningrat. Pak, ada radio antik Zaman Pak? dulu radio. Waduh. Buatan Belanda atau buatan mana ya Pak? Buatan Jerman Pak? Kalau ini buat mana? Belum tahu Pak ya. Saya kurang tahu ya Pak ya. Kalau ini song-song dari kebesaran untuk biasanya untuk arak-arakan untuk Asli ini Pak? Asli ini Pak? udah Replika. Oke. gunakan untuk umpama ada acara-acara yang luar arena. Ini dari bawaannya Ibu Kartini apa? Sudah ada di sini Pak? Replika ini. Ini replika replika dari dulu ruang belajar Kartini dan ini ruang untuk menjahit dari zaman dulu. Maksudnya itu barang dari Ibu Kartini pindah ke sini apa? Pada saat dia sudah menikah. Sudah Menikah ya. Oke. Dan dengan cara kalau nikah dengan Pak Joyo Bupati kan itu dimintakan ini ya Pak ya. Iya. Mau tahu nggak dispenser bukan produk zaman sekarang. Zaman dulu tahun 1800-an, 1900 sudah ada. Ayo lihat. Bisa jalan-jalan dimanapun Anda berada, itulah sejarah daripada kota Rembang yang berisi dari wisata dan kulinernya. Jangan lupa saksikan saya di episode berikutnya, tetap di Jalan-Jalan. Saya Zina Nirmala bersama kru jalan-jalan yang bertugas. Mohon pamit undur diri, jangan lupa saksikan episode Jalan-Jalan berikutnya di kota-kota berikut. Bye-bye. Ya. Udah 3. Dah. Mari Bu. Iya, Ya. terima kasih. Sama-sama Ibu. Kunjungannya. Mari. Kembali lagi ya. Ya, insya Allah. Mari Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam.